Assalamualaikum anak-anakku sekalian, ketemu lagi dengan Ibu Ari Kusriani Iman, tentu saja dalam mata pelajaran matematika. Kali ini kita memasuki bab 2, peluang kejadian, dengan kompetensi dasarnya dalam menentukan peluang kejadian dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian. Untuk pertemuan kali ini diharapkan nanti kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian, kemudian tentang peluang komplement suatu kejadian, dan yang terakhir adalah frekuensi harapan suatu kejadian. Nah, apa itu peluang kejadian? Peluang kejadian adalah besarnya kemungkinan berlangsungnya suatu kejadian. Misalkan A adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampel, maka peluang kejadian A didefinisikan sebagai PA sama dengan NA per NS. Dengan PA adalah peluang kejadian A, kemudian NA adalah banyaknya kejadian A, dan NS adalah banyaknya ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel adalah seluruh kejadian yang mungkin terjadi pada suatu percobaan. Contohnya misalkan pada pelemparan sebuah koin. Kalian tentu tahu koin itu seperti apa ya? Uang logam. Ada dua sisi angka dan sisi gambar. Maka ruang sampelnya, banyaknya ruang sampelnya itu ada 2. Contoh yang lain, misalkan pada pelemparan sebuah dadu. Pada sebuah dadu ada 6 sisi, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka NS-nya, banyaknya ruang sampel itu ada 6. Contoh lain, misalkan kalian melempar 2 buah koin. Ya, untuk menentukan banyaknya ruang sampel bisa kalian gunakan kaidah perkalian. Koin yang pertama ada 2 kemungkinan, koin yang kedua ada 2 kemungkinan. Jadi ada 4 ruang sampel. Apa aja? AA, AG, GA, dan GG. Jadi ada 4. Nah, kalau kita buat tabel seperti ini, A dengan A, AA, A dengan G itu AG, G dengan AGA, G dengan G itu GG. Ada 4. Contoh lain, misalkan pada pelemparan dadu dan koin. Dadu dan koin itu ruang sampelnya, banyaknya ruang sampel, dadu ada 6, koin ada 2. Jadi ada 12. Apa aja itu 12? A1, A2, A3, dan seterusnya. Kemudian G1, G2, G3, dan seterusnya ada 12. Kalau kita buat tabel seperti ini, A1, A2, A3, dan seterusnya. Ini tabelnya. Ya. Itu adalah mengenai ruang sampel. Jadi untuk menentukan peluang kejadian, kalian harus bisa dulu menentukan ruang sampelnya. Contoh soal peluang seperti ini. Peluang munculnya mata dadu ganjil pada pelemparan sebuah dadu adalah, kita tentukan dulu ruang sampelnya. Ruang sampel pada mata dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 seperti ini. Kemudian munculnya mata dadu ganjil. Ganjil itu ada 1, 3, dan 5. Ada 3. Maka peluangnya menggunakan rumus yang tadi, PA sama dengan NA per NS. NA-nya tadi 3, NS-nya 6. Kita perkecil, bagi dengan 3, jadi 1/2. Bisa ya? Contoh lain. 3 buah koin dilempar bersama-sama. Peluang munculnya paling sedikit 2 angka adalah. Nah, kita tentukan dulu ruang sampelnya. 3 buah koin. Berarti kalau kita gunakan kaidah perkalian, 2 kali 2 kali 2 ada 8. Apa aja? Nah, kita uraikan seperti ini. Kita gunakan pohon faktor. Koin yang kedua, angka atau gambar. Jadi kemungkinannya seperti ini.
angka gambar, angka gambar angka gambar dan seterusnya. Ada 8 ya. Kemudian kita tentukan A-nya. Munculnya paling sedikit 2 angka. Paling sedikit 2 angka berarti 3 boleh. Berarti AAA ini. Kemudian AAG, AGA dan GAA. Ada 4. Ya. Maka peluangnya kita gunakan rumus yang tadi. PA sama dengan NA per NS. NA-nya 4, NS-nya 8. Kita perkecil lagi menjadi 1/2. Bisa ya? Ibu harap bisa. Nah, berikutnya yang akan Ibu sampaikan adalah tentang peluang komplement suatu kejadian. Apa itu komplement? Jika adalah suatu kejadian, maka komplement kejadian A adalah kejadian selain A. Ditulisnya seperti ini, A aksen. Contohnya misalkan pada percobaan melempar sebuah dadu, NS-nya ada 6 tadi, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika A adalah kejadian munculnya mata dadu 2 dan 4, berarti NA-nya 2, maka A komplementnya adalah selain 2 dan 4, berarti 1, 3, 5, dan 6. NA aksennya ada 4. Tuh ya. Nah, sehingga kalau kita hitung peluangnya, peluang A itu 2/6, peluang A aksennya menjadi 4/6. Kalau PA dan PA aksen kita jumlahkan, ya, akan kita peroleh seperti ini. PA ditambah PA aksen sama dengan 2/6 tambah 4/6 sama dengan 6/6 atau sama dengan 1. Jika PA ditambah PA aksen sama dengan 1, maka peluang komplement suatu kejadian bisa kita rumuskan PA aksen sama dengan 1 dikurangi PA. Nah, contoh soalnya seperti ini. Dalam suatu pertandingan catur antara Andi dan Budi, peluang Andi menang terhadap Budi adalah 0,6. Berapa peluang Budi menang terhadap Andi? Kalian lihat ini saling berkomplement. Andi menang terhadap Budi dan Budi menang terhadap Andi. Jadi jika A ini, maka PA-nya 0,6, A komplementnya kita gunakan rumus yang ini. PA sama dengan 1 dikurangi 0,6, 0,4. Jadi peluang Budi menang terhadap Andi adalah 0,4. Bisa ya? Nah, pembahasan yang terakhir tentang frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya suatu percobaan dikali dengan peluang kejadian. Nah, kita rumuskan seperti ini, N dikalikan dengan PA. Jadi tinggal dikalikan dengan N-nya. Perhatikan permasalahannya. Seseorang melempar dadu sebanyak 120 kali. Frekuensi harapan munculnya mata dadu ganjil adalah S-nya mata dadu ganjil tadi ada 6. NS-nya ada 6. Kemudian A-nya angka ganjil pada dadu ada 3. N-nya 120. Maka kita cari dulu peluangnya. NA per NS 3/6 sama dengan 1/2. Nah, frekuensi harapannya kita kalikan dengan N. Jadi 120 dikalikan dengan 1/2 sama dengan 60. Jadi jika seseorang melempar dadu sebanyak 120 kali, maka munculnya mata dadu ganjil itu sebanyak 60 kali. Itu untuk frekuensi harapan. Ya. Nah,